Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendila Alfiasana dari kelas 12-9 OTKP 3. Di sini saya akan presentasikan materi uji kompetensi keahlian tentang pelayanan prima. Pengertian pelayanan prima. Pelayanan prima adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan, sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Konsep dasar pelayanan prima 7A+S. Yang pertama ada attitude. Attitude atau sikap yang harus diterapkan ketika menemui konsumen. Yang kedua, attention. Dalam melakukan pelayanan, taruh perhatian lebih pada apa yang dipilih dan ingin ditanyakan oleh konsumen. Yang ketiga, ada action. Action meliputi berbagai tindakan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Yang keempat, ada ability. Pelayan konsumen harus memiliki kemampuan untuk melayani konsumen, misalnya komunikasi dan kemampuan menjual atau selling. Yang kelima ada appearance. Appearance juga bukan penampilan fisik saja, namun juga penampilan non-fisik, misalnya saja kewarasan dan gaya bicara. Yang keenam ada accountability. Hal ini sebenarnya dasar tiap pekerjaan, tapi masih banyak perusahaan yang melalaikan tanggung jawab pelayanan prima. Yang ketujuh ada affirmation. Artinya, sebagai pelayan kita harus membuat diri kita berpikir positif dan menegaskan diri kita pada hal-hal yang positif. Yang kedelapan, hal yang terakhir adalah rasa simpati. Kadang kita sudah secara profesional telah melakukan pelayanan prima, namun terkadang karena kurangnya rasa simpati yang dimiliki, proses pelayanan pun tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya ada manfaat dari pelayanan prima. Manfaat dari pelayanan prima adalah sejatinya sebagai dasar dan tolak ukur untuk mengembangkan dan menyusun standar pelayanan. Selanjutnya ada tujuan pelayanan prima. Yang pertama, memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada konsumen. Yang kedua, sebagai upaya menjaga loyalitas dan tingkat retensi konsumen. Yang ketiga, membantu konsumen dalam mengambil keputusan saat bertransaksi. Yang keempat, mempermudah konsumen untuk memahami produk yang dijual. Yang kelima, menghindari adanya penyalahgunaan wewenang kepada konsumen. Selanjutnya ada fungsi pelayanan prima. Yang pertama, sebagai fungsi komunikasi. Artinya, pelayanan prima adalah upaya menyampaikan informasi produk terkait nilai dan manfaat yang didapat oleh konsumen. Yang ketiga, yaitu sebagai fungsi ekonomi. Artinya, dengan pelayanan yang baik, maka bisnis akan semakin untung karena telah dipercaya oleh konsumen. Yang ketiga, yaitu sebagai fungsi penilaian. Konsumen akan menilai kecakapan dalam melayani konsumen, sehingga mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih layanan. Yang keempat, yaitu sebagai fungsi persaingan. Pelayanan prima juga dapat berfungsi sebagai tolak ukur persaingan. Selanjutnya ada tolak ukur pelayanan prima. Yang pertama ada transparansi, pelayanan yang terbuka, mudah diakses, dan mudah dimengerti. Yang kedua, tanggung jawab. Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan etika perundang-undangan dan standar operasional pelayanan. Yang ketiga, yaitu ada kondisi. Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan atau konsumen dengan prinsip efisien dan efektif. Yang keempat ada partisipatif. Artinya pelayanan harus bersifat dua arah, di mana memerhatikan pelanggan dan lingkungan sekitar. Yang kelima, kesamaan hak, yaitu artinya pelayanan tidak memandang suku, agama, ras, golongan, dan status sosial. Yang keenam, adil, yaitu pelayanan harus bersifat adil bagi pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan. Selanjutnya ada tips menerapkan pelayanan prima. Yang pertama, ketahui produk dan konsumen. Hal pertama yang harus diterapkan dalam pelayanan prima yaitu mengetahui produk dan penerima atau konsumen. Yang kedua ada mystery shopper. Mystery shopper adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan audit atau pemeriksaan langsung di lapangan terhadap pelayanan. Yang ketiga ada respon cepat. Hal yang harus diingat ketika melakukan pelayanan prima yaitu merespon cepat ketika kita bertransaksi.
Keempat, lakukan pelayanan personal. Pelayanan prima harus tetap mengandalkan orang untuk memahami kebutuhan secara personal. Perlakukanlah konsumen sesuai dengan masalah mereka atau pribadi mereka. Yang kelima, jaga sikap positif. Metode ini bisa menenangkan konsumen di bagian awal dan akhir dan menerangkan inti permasalahan di tengahnya. Yang keenam, aktif mendengarkan pada kanal apapun. Tetaplah aktif mendengarkan keluhan konsumen melalui media sosial. Selain itu, otomatis brand perusahaan kita pun akan ikut terimbas positif. Selanjutnya ada jenis-jenis pelayanan prima. Yang pertama ada core service. Core service ialah penawaran produk utama kepada pelanggan dalam berbentuk pelayanan. Contohnya penyediaan kamar dalam hotel. Yang kedua ada facilitating service. Facilitating service ialah pelayanan kepada pelanggan yang berbentuk fasilitas plus. Contohnya, pada hotel terdapat pelayanan front office. Yang ketiga, ada supporting service. Supporting service ialah pelayanan pendukung agar dapat menjadi pembeda dengan pelayanan pesaing dan untuk membuat nilai pelayanan sendiri dapat meningkat. Contohnya, pada satu tempat terdapat restoran dan hotel. Dan yang terakhir selanjutnya yaitu contoh pelayanan prima. Yang pertama, pelayanan di bank seperti sapaan dari satpam dan lain-lain. Yang kedua, pelayanan BPKB dan STNK dari kepolisian seperti penggunaan nomor urut dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pelayanan di swalayan seperti sapaan dari karyawan dan lain-lain. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.